Perhatikan gambar berikut. Dua muatan listrik Q1 dan Q2 terletak dalam satu garis. Jika kuat medan listrik di A adalah 0, perbandingan jarak R1 dan R2 adalah pembahasan. Jika muatan listriknya positif, maka arah kuat medan listriknya keluar. Jika muatan listriknya negatif, maka arah kuat medan listriknya masuk. Dari sini, untuk menentukan arah kuat medan listrik di titik A, maka pada titik A selalu dianggap bermuatan positif. Sehingga pada gambar Q1 bermuatan positif, maka terjadi gaya tolak-menolak. Sehingga pada titik A, arah kuat medan listriknya menjauhi Q1. Pada gambar Q2 bermuatan positif, maka terjadi gaya tolak-menolak pada titik A, sehingga arah kuat medan listriknya menjauhi Q2. Jadi di sini pada titik A, karena Q1 muatannya positif, maka pada titik A arah kuat medannya menjauhi Q1. Jadi arahnya ke kanan. Ini namanya E1 atau kuat medan yang diakibatkan oleh Q1. Sedangkan karena Q2 juga bermuatan positif, maka E2-nya bergerak menjauhi Q2, yaitu arahnya ke kiri. Sehingga agar kuat medan listriknya atau E-nya di titik A sama dengan 0, maka E1 min E2. Kenapa min? Karena E2-nya berlawanan arah dengan E1. Jadi dituliskan E1 min E2 sama dengan 0. Sehingga E1 min E2 sama dengan 0. Sehingga E1 sama dengan min E2 pindah ruas ke kanan sama dengan menjadi plus E2. Jadi E1 sama dengan E2. Untuk kuat medan listrik atau E1, rumusnya K dikali Q1 per R1 kuadrat sama dengan untuk E2-nya rumusnya K dikali Q2 per R2 kuadrat. Sehingga saya tuliskan ulang, K yang kiri dengan yang kanan bisa dicoret karena sama. Sehingga tersisa Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Kita masukkan nilai Q1-nya tadi 2 per R1 kuadrat sama dengan nilai Q2-nya 8 per R2 kuadrat. Sehingga bisa dikalikan silang. Sehingga 8R1 kuadrat sama dengan 2R2 kuadrat. Ini enggak. Kita susun ulang R1 kuadrat per R2 kuadrat. Karena yang diminta adalah perbandingan jarak R1 dibanding R2. Sehingga R1-nya di atas. R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan kalau dikali silang harus sama dengan posisi yang atas. Sehingga R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 2 per 8. Sehingga R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 2 per 8 bisa disederhanakan menjadi 1/4. Sehingga agar kuadratnya hilang, maka yang sebelah kanan harus diakar. Sehingga R1 per R2 sama dengan akar 1/4. Jadi R1 dibanding R2 sama dengan 1/2. Jadi perbandingan R1 dibanding R2 sebesar 1/2. Terima kasih, semoga bermanfaat.